Pertanian ke depan harus maju, mandiri, dan modern. Kuncinya ada pada kemampuan sumber daya manusia pertanian. Pertanian bukan hanya tentang makan saja, tetapi pertanian itu lapangan kerja, pertanian itu bisnis besar. Hai hai hai, kenalin aku Putri Aurel Caniago atau biasa yang dipanggil Arel. Kali ini aku bakal nemenin Sobat Sasi dalam beberapa menit ke depan di podcast Ngobrol Sana Sini yang pastinya aku nggak sendiri nih kali ini karena aku ditemenin sama narasumber keren kita. Kita sapa dulu kali ya. Hai Kayu. Halo Kak Arel, halo Sobat Sasi semuanya. Kenalin aku Ayu Nifitasari, biasa dipanggil Ayu. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Ayu. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin tentang kompetensi pada bisnis and management di bidang pertanian. Pastinya Sobat Sasi pada penasaran kan, apa sih itu maksudnya gitu. Nah, by the way, sebelumnya aku mau ngasih tahu nih, kalau kita menggunakan mikrofon dan juga headphone dari Shure yang dijamin akan menghasilkan suara yang memanjakan telinga Sobat Sasi semua. Oke baik, tanpa berlama-lama lagi, aku udah penasaran banget nih sama Kak Ayu dan aku juga udah nyiapin beberapa pertanyaan buat Kak Ayu. Ngobrolin tentang kompetensi pada bisnis and management di bidang pertanian. Gimana sih Kak pengaruh bisnis di bidang pertanian terhadap ekonomi Indonesia? Oke, baik ya, aku izin jawab ya pertanyaan dari Oke, Kak Arel boleh. sendiri gitu. Secara umum terdapat pencapaian yang baik dalam pembangunan pertanian dalam 4 tahun terakhir. Nah, indikator makroekonomi ini menunjukkan bahwa produk domestik bruto atau biasa kita kenal dengan PDB, pertanian ini meningkat 47,2% dari 994,8 triliun rupiah pada tahun 2013 menjadi 1.463,9 triliun pada tahun 2018 dengan total akumulasi kenaikan yaitu 1.375,2 triliun selama tahun 2013 hingga tahun 2018 atau lebih dari separuh belanja negara pada APBN 2018 nih Karel. Nah, untuk sektor pertanian ini berkontribusi besar pada produk domestik bruto selama kuartal 2 di tahun 2022. Nah, pada Badan Pusat Statistik ini mencatat gitu, sektor ini berkontribusi hingga 12,98% terhadap pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua atau pada bulan Mei hingga Agustus 2022 begitu Karen. Nah, berarti sektor pertanian ini berkontribusi besar ya Kak Betul. untuk ekonomi Indonesia. Nah, menurut Kayu sendiri nih, apa sih pengaruh kompetensi kewirausahaan di bidang pertanian terhadap kinerja nih Kak? Oke, ini berdasarkan jurnal yang pernah aku baca ya Oh dengan baik. judul Pengaruh Kompetensi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Usaha Tani Petani Kakao di Wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia di Pulau Sebatik. Mendapatkan kesimpulan nih bahwa kompetensi kewirausahaan mempunyai pengaruh yang besar dan juga signifikan dalam meningkatkan kinerja di usaha tani. Dan besarnya peran kompetensi kewirausahaan dalam mempengaruhi kinerja usaha tani petani kakao di Pulau Sebatik perlu nih didukung gitu ya dengan program pendidikan dan juga pelatihan kewirausahaan tentunya dengan melibatkan lembaga pendidikan dan juga perguruan tinggi agar terbentuk model bisnis yang berkelanjutan. Nah lalu nih Kak Arel dari jurnal kedua yang pernah aku baca juga ya judulnya Pengaruh Kompetensi dan juga Motivasi Terhadap Produktivitas Petani Jeruk di Subagunggung Desa Sukawana Bangli itu didapatkan kesimpulan nih bahwa kompetensi ini berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap produktivitas petani jeruk di Subagunggung Desa Sukawana. Bahwa dengan kompetensi yang tinggi dari petani, maka produktivitas petani akan tercapai dan juga terpenuhi pada petani tersebut. Kompetensi juga berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap motivasi petani jeruk di Subagunggung Desa Sukawana. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa adanya keahlian, pengetahuan, dorongan, dan juga perubahan sikap, maka akan meningkatkan kompetensi serta motivasi petani juga akan meningkat nih. Nah, untuk kompetensi ini berpengaruh positif ya dan juga signifikan terhadap produktivitas melalui motivasi petani jeruk
di Subagunggung, Desa Sukawana. Hal ini juga mengindikasikan bahwa dengan kompetensi yang tinggi, maka produktivitas petani juga tinggi melalui motivasi yang tinggi pula. Kurang lebih gitu ya Karel penjelasannya. Berarti kompetensi ini berpengaruh positif dan juga signifikan ya Kak terhadap motivasi petani. Betul. Oke, ngomongin soal kompetensi nih. Kira-kira kompetensi dasar apa aja sih Kak yang harus dimiliki setiap sumber daya manusia? Dan juga kinerja apa yang paling mempengaruhi bisnis pertanian gitu Kak? Oke, berdasarkan nih data ya dari Badan Nasional Sertifikasi Profesional yang aku baca juga, bahwa kompetensi sumber daya manusia terdapat beberapa hal yang harus dikuasai nih. Yaitu yang pertama ada task skill atau melaksanakan tugas individu, lalu yang kedua ini ada task management skill atau mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan. Yang ketiga itu ada contingency management skills atau biasa dengan kemampuan merespon dan juga mengelola kejadian tak diduga dan juga permasalahan. Yang kelima ini ada job ataupun role environment skill ataupun kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan juga harapan lingkungan kerja. Dan yang terakhir nih Karel, yaitu ada transfer skill, yaitu di mana kemampuan beradaptasi dengan lingkungan maupun alat yang baru. Nah, menurut aku nih ya Karel, di antara 5 kompetensi yang udah aku sebutin tadi, yang paling berpengaruh ini adalah contingency management skill, yaitu kemampuan merespon dan juga mengelola kejadian tak diduga dan juga permasalahan. Karena kejadian tidak terduga itu sangat sulit ya untuk diprediksi, bahkan terkadang tidak bisa untuk diprediksi. Terkadang juga ketika seseorang mengalami kejadian tidak terduga, jarang juga nih yang bisa berpikir secara jernih dan juga menghasilkan keputusan yang baik untuk semuanya. Karena terkadang ketika jika seseorang mengalami kejadian tak terduga, maka akan merasa panik gitu ya, dan tidak bisa berpikir secara jernih, sehingga bisa berefek juga kepada keberlangsungan bisnis UMKM tersebut. Nah, jika kompetensi tidak dimiliki, maka bisnis yang dimiliki ini tidak akan maju dan juga hanya stay nih gitu di titik tersebut, bahkan bisa jadi terjadi gulung tikar kayak gitu. Dan kompetensi ini penting itu kenapa gitu ya? Karena kompetensi ini sumber daya manusia pada UMKM memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini juga mendukung penelitian ya yang dilakukan oleh Wahyudiati dan juga Isroah 2018, lalu Febriani dan juga Mufidah tahun 2018 dalam penelitiannya menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kinerja bisnis UMKM, yaitu semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin meningkat juga kinerja bisnis UMKM tersebut. Begitu Karel. Oke, berarti tadi ada 5 kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap sumber daya manusia. Nah, tadi juga contingency manajemen skill yang paling berpengaruh ya Kak ya? Ya itu menurut aku ya. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Menurut Kak Ayu sendiri, implementasi bisnis dan manajemen di bidang pertanian yang bisa dilakukan oleh mahasiswa tuh apa aja sih Kak? Siapa tahu nih ada Sobat Sasi yang mau mengimplementasikan tapi masih nggak tahu caranya kayak gimana gitu Kak. Oke, berbicara tentang implementasi penerapan kompetensi sumber daya manusia gitu ya, agar kompetensi ini bisa tersampaikan pada UMKM pertanian gitu. Menurut aku sendiri bisa dimulai nih dari tingkat perguruan tinggi, yaitu kita sebagai mahasiswa gitu. Karena mahasiswa ini kan sebagai agent of change ya, bisa mengimplementasikan kompetensi yang harus disampaikan pada pelaku UMKM dengan mengikuti program pemanfaatan inovasi di bidang pertanian, lalu juga pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berupa magang ataupun praktek kerja, penyelenggaraan forum ilmiah yaitu berupa temu ilmiah, fokus group discussion, lokakarya, seminar, simposium, talkshow ataupun bentuk forum ilmiah lainnya. Nah, tentunya juga mengenai ya inovasi teknologi pada bidang pertanian dan juga pengabdian kepada masyarakat melalui diseminasi dan juga implementasi inovasi teknologi pertanian tentunya, dan juga harapannya akan menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang unggul dan juga karya ilmu pengetahuan dan juga teknologi gitu. Nah, dengan hal itu aku yakin nih kalau kompetensi bisa tersampaikan dengan baik, karena perguruan tinggi itu pun ikut serta gitu ya, memberikan edukasi berupa teori dan juga pengawasan, dan juga mahasiswa ini bisa menyampaikan kepada UMKM sehingga dari perguruan tinggi mahasiswa serta UMKM pun mendapatkan pengetahuan baru gitu tentang bisnis pertanian yang modern, kekinian, dan juga mudah dicapai oleh masyarakat sendiri.
Oke, keren banget penjelasan dari Kayu ini. Oke deh, Sobat Sasi, aku mau rangkumin nih. Dari yang udah Kayu jelasin, Sobat Sasi juga harus ingat kalau pertanian itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Dan kompetensi juga berpengaruh terhadap motivasi kinerja. Dan produktivitas petani akan tercapai dan juga terpenuhi. Oke Sobat Sasi, nggak kerasa nih kita udah lama ya berdua ngobrol-ngobrol tentang kompetensi pada bisnis and manajemen di bidang pertanian. Kita juga udah dapat banyak insight yang luar biasa menarik. Anyway, aku juga mau berbagi pengalaman dalam menggunakan mikrofon dan headphone dari Shure. Dimana kali ini aku menggunakan mikrofon Shure MV7 yang sangat mudah untuk digunakan dengan pilihan konektor yang fleksibel. MV7 juga menghasilkan suara yang sangat bagus dan pengaturan volume dengan sistem touchpad yang ada di mic ini juga sangat membantu mengatur volume mic maupun headphone monitor. Lalu, untuk headphone Shure SRH440 sangat nyaman digunakan dengan desain earpad yang empuk dan juga driver 40 mm yang dapat menghasilkan suara yang bulat, detail, dan dapat membantu mengisolasi suara-suara bising dari luar. Sebelum kita pamit nih Kak, aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Ayu nih yang udah hadir nemenin aku ngobrol-ngobrol. Untuk Sobat Sasi juga. Nah, aku juga mau terima kasih kepada Sobat Sasi nih yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga nggak lupa aku ucapin buat tim kelompok yang sudah bekerja keras merancang podcast ini hingga selesai. Oke, itu aja pertemuan podcast kita kali ini. See you di next podcast.